lagi dengan buku Sam dan Contoh Yarni di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji nama Tuhan, aku mau tanya kabar adik-adik di rumah nih. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kuku yakin dan percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Yuk, adik-adik nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. ikuti gerakan contoh dan kekesan ya. Jadi sebelum kita memasuki ibadah kita akan berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti kuku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sedang memuji Tuhan. Nah, sekarang kita masih tetap dalam keadaan berdiri ya. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan berani tampil beda. Ikuti gerakan contoh dan kekesan ya. Amin.
masih akan tetap memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yuk adik-adik ikuti gerakan pukul dan contoh ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Silakan duduk kembali. Nah, kini saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dadah.
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi dengan Cici San. Cici San pada minggu hari ini akan cerita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Cici San berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Cici San akan cerita tentang Ruth dan Boas. Nah, adik-adik pasti langsung ingat dong Ruth itu siapa. Kalau adik-adik dengar cerita santai aja minggu lalu, pasti adik-adik masih ingat siapa itu Ruth. Siapa itu Ruth dan siapa itu Ibu Naomi. Nah, adik-adik masih ingat nggak kenapa Ruth dan Ibu Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Ibu Naomi, yaitu Bethlehem? Kira-kira kenapa? Ayo, coba ingat-ingat dulu. Nah, benar, karena mereka kehilangan suami mereka. Suami mereka meninggal ketika terjadi kelaparan. Nah, akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya itu Bethlehem. Nah, karena Ruth adalah wanita yang sangat setia, wanita yang sangat menyayangi ibu mertuanya, akhirnya ia pun mengikuti ibu mertuanya pulang ke Bethlehem. Nah, hari ini Cici akan cerita apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka setelah menetap di Bethlehem. Nah, ketika di Bethlehem, Ibu Naomi dan Ruth tinggal bersama, jalani hidup bersama, dan Ruth akan menjaga Ibu Naomi dengan sepenuh hati. Nah, suatu hari Ruth meminta izin kepada Ibu Naomi untuk mengumpulkan jelai. Nah, adik-adik penasaran nggak apa itu jelai? Nah, jelai itu adalah gandum. Nah, adik-adik tahu gandum nggak? Kalau adik-adik suka makan sereal, sereal itu terbuat dari gandum. Nah, gandum itu adalah makanan utama bangsa Israel. Makanan utama itu apa sih? Makanan utama itu seperti kalau kita orang Indonesia, kita makan nasi setiap harinya. Kita makan nasi dengan lauk, kita makan nasi karena untuk mencukupi kebutuhan kita agar kuat menjalani aktivitas. Dan kalau misalnya orang Amerika makanan utamanya adalah roti. Mereka makan roti setiap hari karena itu yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, kalau orang Israel juga begitu loh. Mereka mencukupi kebutuhannya dengan makanan utama mereka yaitu jelai. Jadi adik-adik harus ingat ya, jelai itu adalah gandum. Nah, Ruth ini akhirnya berniat mengumpulkan jelai di ladang. Dan kira-kira ladang ini milik siapa ya? Ladang ini milik Boas. Nah, ternyata Boas ini adalah keponakan dari Bapak Elimelek. Nah, adik-adik masih ingat gak Elimelek itu siapa? Ayo, yang dengar cerita satu aja minggu lalu, Elimelek itu siapa? Ayo. Suami Ibu Naomi. Benar, suaminya Ibu Naomi yang telah meninggal. Nah, akhirnya Boas pun bertanya kepada setiap pekerja di sana, siapakah Ruth itu dan apa yang dilakukannya. Dan setelah dia mendengar cerita, dia akhirnya tahu bahwa Ruth adalah menantunya Ibu Naomi yang mengikutinya sampai ke kampung halamannya dan menjaganya. Ia pun menghampiri Ruth untuk mengatakan bahwa terberkatilah kamu karena kamu adalah wanita yang sangat setia, yang sangat menyayangi ibu mertuanya. Ia pun mengatakan kepada Ruth untuk bekerja dengan nyaman, untuk dapat bergaul dengan pekerja lainnya. Ia pun memberikan banyak sekali jelai untuk dapat dimakan bersama dengan Ibu Naomi. Nah, tentu saja Ruth senang karena ia diperhatikan sekali oleh Boas. Dia diberikan kenyamanan dalam bekerja, ia bahkan diberikan jelai yang banyak untuk dimakan bersama Ibu Naomi. Nah, ketika dia sampai di rumah, ia pun bercerita dengan sangat senang kepada Ibu Naomi bahwa ia bertemu pemilik ladang yang sangat murah hati, yang sangat pengertian, dan yang sangat mengasihi ia. Nah, ketika Ibu Naomi mendengar nama Boas, ia pun langsung teringat bahwa Boas itu adalah sanak dari mantan suaminya yang telah meninggal, yaitu Bapak Elimelek. Nah, ia pun berkata bahwa Boas adalah sanak dari keluarga mereka
yang pastinya akan terus membantu mereka dalam setiap kesulitan. Akhirnya pun mereka menghabiskan hari-hari seperti biasanya. Si Ruth juga bekerja mengumpulkan jelai di ladang dengan pengerja-pengerja wanita lainnya, dan si Boaz tetap membantu mereka. Nah, pada suatu hari Ibu Naomi mengatakan kepada Ruth bahwa ia adalah sanak yang akan menebus mereka. Menebus mereka itu apa sih? Menebus mereka itu bukan seperti Yesus ya, tapi menebus mereka adalah membantu untuk keluarga mereka, karena anggota keluarga mereka telah meninggal adalah keluarga Boaz. Jadi Boaz juga ikut bertanggung jawab terhadap Ruth dan Ibu Naomi. Nah, seiring berjalannya waktu adik-adik, Boaz semakin jatuh cinta. Dia semakin jatuh cinta dengan kepribadian Ruth, dengan kesetiaannya, dengan kebaikannya, dan juga kerja kerasnya. Mereka semakin dekat, dan akhirnya Boaz memutuskan untuk mengambil tanah dan rumah atas Ibu Naomi, dan juga mengambil Ruth sebagai istrinya. Mereka akhirnya menikah. Nah, setelah menikah juga Tuhan mengaruniakan mereka anak loh, yaitu Obed. Nah, Obed ini nantinya akan diceritakan sebagai ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud. Nah, adik-adik harus ingat ya nama-nama yang Cici bilang tadi, karena suatu saat Santau, Lause, atau Koko Cici pasti akan tanya ke adik-adik, siapa itu Obed, siapa itu Isai, dan siapa itu Ibu Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita sebagai anak Tuhan gak boleh menyerah. Adik-adik coba lihat, Ruth, Ibu Naomi, dan Orpah ditinggal suaminya. Suami mereka meninggal, mereka menjadi janda, dan mereka hidup sendirian. Mereka harus pulang ke kampung halamannya, mereka harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun mereka tidak menyerah. Nah, dia lihat si Ruth. Dia bekerja keras, dia mengumpulkan jelai, dia juga menjaga ibu mertuanya, dan dia tidak mengeluh karena dia tahu Tuhan akan terus menolong mereka. Dan Tuhan juga mengirimkan siapa? Boaz. Benar, Boaz adalah orang yang dikirimkan Tuhan untuk menolong keluarga mereka. Buktinya Boaz bisa menjaga Ibu Naomi, bisa menikahi Ruth, dan bahkan menolong keluarga mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan akan terus ada untuk kita. Kita susah, ketika kita sedang ada masalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, kita baca ayat hafalan yuk minggu ini. Kita buka kitab kita yuk. Kita buka di Rut pasal 2 ayat 12. Yuk kita buka dulu kitab kita. Rut pasal 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama, tapi pelan-pelan ya. Yuk ikuti Cici ya. Rut pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kita baca sekali lagi ya. Rut pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin. Nah, adik-adik harus hafal ayat hafalan ini ya, karena ayat hafalan ini luar biasa bagus memberkati kita semua. Nah, sekali lagi Cici bilang kalau kita harus seperti Ruth dan Ibu Naomi yang terus percaya kepada Tuhan. Mereka yang terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang akan terus menolong mereka, bahkan ketika mereka ditinggal suami, ketika mereka harus berjuang hidup sendiri, namun mereka
tidak menyerah, mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita juga harus menjadi seperti Boas agar hidup kita bisa menolong banyak orang. Nah, sampai di sini cerita kita. Kita akan sambung lagi cerita minggu depan. Adik-adik jangan lupa cerita minggu hari ini ya. Yuk kita tutup dengan doa. Kita lipat tangan lagi, tutup mata, ikuti cicilan berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah mendengar cerita. mendengar cerita. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami menjadi anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu yang selalu percaya percaya dan tidak menyerah. dan tidak menyerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin, amin. Sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, jadi aku mau tanya nih, kira-kira adik-adik masih ingat nggak tokoh yang diceritakan oleh Cici Isan itu siapa? Contoh masih ingat nggak ya? Masih ingat dong ceritanya tentang Rut dan Boas? Iya benar, ceritanya tentang Rut dan Boas. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelum kita menutup ibadah kita masih akan menyanyikan satu lagu, yaitu Pekerja Kristus yang Mulia. Ya, adik-adik bangkit berdiri yuk, kita ikuti gerakan koko dan santau. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa lagi ya. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepala, ikuti contoh berdoa ya. Sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pada hari ini. pada hari ini Kami telah kami telah beribadah beribadah bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ibadah kami ibadah kami hari ini hari ini dari awal dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Tuhan, Tuhan, kami mau serahkan kami serahkan kehidupan kami kehidupan di kami sepanjang di sepanjang minggu ini. minggu ini. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kami. memberkati kami. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Dadah.